Libur panjang, wisatawan padati Jalan Braga, Bandung. Polisi tangkap paman pembunuh keponakan. Menabung uang koin selama 8 tahun, kumpulkan 70 juta rupiah. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, liburan panjang akhir pekan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, wisatawan memadati kawasan Braga, Kota Bandung. Akibatnya lalu lintas Jalan Asia Afrika menuju ke arah Jalan Braga terpantau ramai sejak pagi hari. Libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat. Seperti di kawasan Braga, Kota Bandung, wisatawan yang berkunjung didominasi dari luar kota seperti Jakarta dan luar Pulau Jawa. Wisatawan mengunjungi sejumlah kafe ikonik serta berburu oleh-oleh yang hanya ada di Kota Bandung. Selain itu, berfoto di spot-spot bangunan bersejarah menjadi magnet kawasan Braga, Kota Bandung bagi wisatawan. Iya, weekend ngambil uang weekendnya di Bandung karena kan ini kotanya nyejukin banget, terus kotanya romantis, cocok lah buat sama sahabat-sahabat. Ini pertama kali? Kalau ke Bandungnya ini udah yang ke beberapa kali ya, jadi ini udah kesekian kali dan emang nyamanin banget, mau balik terus ke Bandung kayak gitu. Kalau di Bandung yang dicari biasanya yang dikunjungin kawasan mana ya? Ke Lembang sama ya daerah Braga, Lembang. Kalau itu destinasinya emang pasti banget harus didatengin. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, arus kendaraan yang melintas di ruas tol Cipularang, Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya terpantau ramai. Libur panjang ini dimanfaatkan warga untuk berpergian ke sejumlah lokasi wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya. Selasa pagi kemarin, di momen libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, arus kendaraan yang melintas di ruas tol Cipularang, Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya terpantau ramai. Arus kendaraan terpantau di kilometer 82, ruas tol Cipularang wilayah Jatiluhur, Purwakarta ramai di kedua arah. Tidak ada peningkatan arus lalu lintas baik menuju Bandung maupun Jakarta. Dari informasi kepolisian, momen libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, warga memanfaatkan liburan di lokasi wisata maupun kampung halamannya. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Kita ke informasi lain saudara, cuaca buruk melanda perairan Pangandaran yang mengakibatkan para nelayan berhenti melaut. Dampaknya harga ikan menjadi mahal. Cuaca buruk hampir 1 bulan melanda perairan Pangandaran mempengaruhi aktivitas para nelayan tidak pergi melaut. Kondisi gelombang tinggi dan angin kencang ini berdampak pada harga ikan di pasaran dan mahal, karena pasokan ikan yang didapat nelayan menurun drastis. Salah satu nelayan di Cikidang, Pangandaran, Monokeling mengatakan cuaca buruk yang dialami para nelayan mengakibatkan sulit mendapatkan ikan. Terlebih di saat perayaan Imlek dan libur panjang, kebutuhan ikan sangat tinggi, namun ikan yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran melaut. Sebagian nelayan yang memaksa pergi melaut hanya dapat 1 atau 2 ekor saja, dan tidak bisa pergi jauh karena angin barat besar dan ombak tidak bersahabat.
Lagi minim sih, minimnya ya cuacanya buruk, terus ikan kan sekarang bawal putih lagi Imlek mahal ya. Cuman yang diambil cuma 1, 2, 3, cuman gede-gede ikannya. Itu yang sekarang yang 8 up ke atas itu sampai 500.000. Cuman kan ngambilnya susah sekarang. Ini Kebanyakan akibat apa, Pak? cuaca buruk, nggak bisa nelayan, nggak bisa jauh ngambilnya. Ini berarti saat ini nelayan pada libur atau tetap ada yang pergi ke laut, Pak? Kalau istilahnya bahasa Sunda mah maksakeun gitu. Tidak hanya nelayan, para pengepul ikan juga merasakan dampaknya. Permintaan dari hotel-hotel di Pangandaran untuk kebutuhan perayaan Imlek sulit dipenuhi karena pasokan menurun drastis. Salah satu jenis ikan yang banyak diminati saat perayaan Imlek dan libur panjang seperti ikan bawal putih, layur yang kini sulit didapati. Akibatnya harga ikan bawal putih yang biasa berkisar Rp200.000 hingga Rp250.000 per kilogram, kini melonjak tajam hingga Rp600.000 per kilogram. Sepi ya, nelayannya pada kosong. Kita juga modal lah, berhamburan gitu, nelayan mau berangkat kita uang bensin, kadang-kadang pulang tidak tergantikan, tapi kita harus merelakan, nggak apa-apa. Apa Bu penyebabnya, Bu? Lagi banyak badai, ada angin barat. Saat ini para nelayan memilih istirahat dan perahu berjajar di pinggir pantai. Para nelayan berharap cuaca segera kembali normal agar aktivitas nelayan pergi melaut kembali normal. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Satreskrim Polresta Bandung menangkap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh paman terhadap seorang wanita yang merupakan keponakannya sendiri. Pelaku menghabisi nyawa korban lantaran terkejut aksinya mencuri dari kamar korban diketahui. Aksi keji dilakukan seorang pria asal desa Sayati, Margahayu, Kabupaten Bandung. Tega menghabisi nyawa seorang wanita yang tidak lain masih saudaranya, paman dan keponakan. Berawal ketika pelaku yaitu paman korban akan mencuri barang dari korban di kamarnya. Namun aksi tersebut diketahui korban yang terbangun sehingga pelaku membacok korban. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Aldi Subartono, pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena aksinya diketahui saat hendak membawa kunci motor yang berada di samping korban. Melaksanakan rilis terkait kasus menghilangkan nyawa orang lain yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 pukul 20 WIB. Ini berawal dari paman korban ya, Saudara Ivan curiga bahwa korban ini sudah sekian hari tidak terlihat. Kemudian korban mendobrak pintu kamar korban dan menemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia, penuh luka di tubuhnya. Polisi menyita 1 buah golok, 1 unit sepeda motor, serta uang tunai sebanyak Rp5 juta. Tersangka terancam pasal 338 dan 365. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan pencurian dengan kekerasan diancam dengan kurungan 15 tahun atau hukuman mati. Nova Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia gelar bakti sosial akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Anda kembali di Kompas Jabar, Saudara. Guna mendukung program pemerintah pusat pemeriksaan kesehatan gratis, Persatuan Dokter Gigi Indonesia menggelar periksa gigi dan mulut gratis untuk masyarakat Kota Bandung. Ratusan masyarakat antusias memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya.
Bapak Dr. Usman. Demi mendukung program pemerintah pemeriksaan kesehatan gratis, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI menggelar aksi bakti sosial pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut gratis untuk masyarakat Kota Bandung di gedung pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Minggu pagi lalu. Dalam kegiatan ini, ratusan dokter gigi terlibat memeriksa masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan gigi dan mulut. Sebelum melakukan pemeriksaan, para dokter terlebih dahulu melakukan jalan santai dan senam di area gedung sate. Menurut Ketua PDGI, ada ratusan masyarakat yang memeriksakan kesehatan gigi dan mulut dalam kegiatan ini. Selain itu, pemeriksaan gigi dan mulut gratis ini jadi kesiapan para dokter gigi untuk menjalankan program pemerintah terkait periksa kesehatan gratis. Ya sebenarnya kalau untuk intervensi penambalan dan sebagainya tidak di sini lebih banyak fokus ke pemeriksaannya ya. Apa saja yang mesti ditindaklanjuti nanti yang bersangkutan ke dokter. Tapi yang memang fokusnya lebih pada transfer knowledge, preventif promotifnya ya. Gimana sih mencegah supaya tidak sakit gigi. Sebetulnya kita dorong ke sana bukan kepada intervensi terapinya. Nampak masyarakat antusias memeriksa kesehatan gigi dan mulutnya. Menurut salah satu masyarakat yang mengikuti kegiatan ini, program periksa gigi dan mulut gratis ini sangat membantu. Ya agak sakit, cuma minum aja sedikit. Tadi diapain aja tuh sama Pak Dokter? Dibersihin kerang giginya. Jadi setelah dibersihin gimana rasanya? Jadi lega. Enak ya? Gimana kamu ketika perasaannya di mobil ini, di mobil sehat seperti ini diperiksa giginya, gimana perasaannya? Perasaannya senang ya bisa dibersihin kerang giginya. Jadi pertama kali. Fasilitasnya gimana? Enak. Kepada pasien yang sudah diperiksa. Masyarakat berharap pemerintah segera merealisasikan program kesehatan gratis agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, berawal dari iseng menabung uang koin selama 8 tahun, warga Kabupaten Sukabumi bisa kumpulkan uang hingga 70 juta rupiah. Koin tersebut disimpan di sebuah drum plastik besar dan diisi uang recehan, pecahan Rp500 dan Rp1.000. Kutipan rajin menabung pangkal kaya, sepertinya bukan isapan jempol belaka. Inilah sebuah video ponsel milik warga Kabupaten Sukabumi yang mengabadikan momen saat dirinya bersama keluarganya menghitung ribuan koin uang. Terlihat dalam video tersebut, uang koin menumpuk dan dihitung oleh sejumlah orang untuk dimasukkan ke dalam sebuah plastik. Ribuan uang koin ini merupakan milik Sadikin, warga Kampung Simpang Sari, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Sadikin mengaku uang koin tersebut hasil menabung selama 8 tahun di sebuah drum plastik besar yang tidak terpakai. Sadikin yang memiliki usaha bengkel membuat sebuah celengan dari drum plastik yang tidak terpakai di bengkelnya. Setiap hari dirinya mengisi celengan tersebut dengan uang koin pecahan Rp500 dan Rp1.000 hasil dari bengkel. Setelah dihitung oleh 8 orang dan memakan waktu hingga 10 jam, uang koin tersebut terkumpul hingga 70 juta rupiah. Sadikin menuturkan dirinya telah berkomunikasi dengan pihak bank bahwa uang koin tersebut bisa ditukar dengan uang kertas. Kalau masukin uang sih tiap hari. Sekarang kan di bengkel itu dapat uang koin. Cuman nominal yang nggak tentu, ya kadang-kadang dapatnya gede, kadang-kadang dapatnya kecil. Tapi masukin celengan itu tiap hari. Itu berapa tiap harinya, Pak? Kalau nggak salah tiap hari itu ada yang 5.000, 10.000, kadang-kadang 50.000 juga kalau banyak, gitu Pak. Itu Bapak lakukan proses berapa lama Pak menabung? Dari 2016 Pak ya. Menabungnya? Sampai sekarang itu dibuka kalau nggak salah 8 tahunan Pak ya. Rencananya,
Hasil tabungan tersebut akan digunakan modal usaha dan sebagian lagi akan ditabung. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Jabar. Kembali di Kompas Jabar, saudara, kue keranjang atau dodol Cina merupakan penganan khas yang identik saat perayaan Imlek. Namun bagi perajin kue keranjang rumahan di Purwakarta, pesanan kue keranjang Imlek tahun ini sepi pembeli. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang tahun baru Imlek kali ini, perajin kue keranjang atau dodol Cina rumahan di Purwakarta mengeluhkan sepi pesanan. Jika biasanya mereka sibuk memproduksi kue khas tahun baru Imlek hingga tonan, maka tahun ini mereka harus menurunkan produksinya. Seperti di Rumah Hayati di Gang Aster, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta. Dodol atau kue keranjang Hayati merupakan salah satu kue keranjang yang legenda di Purwakarta. Karena kue keranjang Hayati ini sudah mulai berproduksi sejak tahun 1980-an. Diakui Hayati, produksi dodol keranjang jelang tahun baru Imlek tahun 2025 ini mengalami penurunan tajam dibanding tahun lalu. Selain menurunnya pesanan, kondisi diperparah dengan naiknya harga seluruh bahan baku kue keranjang. Kemarin mah nggak bikin mikir, belum ada yang pesen. Sekarang mah ya ada juga. Cuma turun ya, Bu? Ya, Dari bandingin tahun kemarin, bagusan sekarang apa? Bagus yang kemarin dong. Turun berarti sekarang ya? Iya, turun gratis sekarang. Berapa persen? Kalau dipersentasekan berapa, Bu, turunnya, Bu? Ya 20% lah. 20%. Nah, kalau ibu kan asik ketan sama gula putih. Memproduksi ini? Udah lebih dari 30 tahun. Dodol keranjang buatan Hayati ini biasanya dipasarkan ke toko-toko di Purwakarta, Cikampek, Karawang, hingga Bandung. Di sisi lain, kue keranjang Hayati yang sudah bertahan selama 2 generasi ini terancam terhenti karena anak-anaknya tidak ada lagi yang bisa meneruskan usaha kue keranjang. Kedua anak Hayati lebih memilih untuk bergerak pada usaha lain. Handri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, geliat pembuatan lilin merah khas Imlek untuk memenuhi kebutuhan vihara sudah dimulai sekitar 4 bulan lalu. Pesanan tak hanya datang untuk kebutuhan vihara saja, akan tetapi juga untuk kebutuhan komunitas Tionghoa Bandung menghiasi rumah-rumah mereka. Produksi lilin sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan pesanan menjelang Imlek. Seperti di kelenteng atau Vihara Dharma Ramsi yang terletak di Kampung Toleransi, Gang Ibu Aisyah, Jamika, Kota Bandung. Komunitas Tionghoa mulai disibukkan memproduksi lilin merah berbagai ukuran yang digunakan untuk merayakan Imlek 2025 atau Tahun Baru Cina 2576 Kongzili. Di malam perayaan Imlek, komunitas Tionghoa mulai silih berganti datang ke Vihara Dharma Ramsi untuk menyertakan harapan atas Tahun Baru Imlek ini. Tak heran, pesanan lilin meningkat 30% karena banyak etnis Tionghoa yang ingin mengungkapkan harapan sambil membakar lilin merah ini. Penjualan lilin pun lebih dari 100 pasang untuk tahun ini. Jadi kita ada kenaikan yang cukup signifikan untuk tahun ini. Lalu sekarang pembuatan lilin sudah selesai, kita lagi finishing. Nanti pemasangan kira-kira H-3, H-4 untuk pemasangan lilin di halaman ini. Etnis Tionghoa percaya bahwa kehidupan di tahun baru berikutnya akan terang seperti lilin yang dinyalakannya. Nantinya lilin akan dipasang dan dinyalakan pada malam Imlek pukul 11 malam. Vihara Dharma Ramsi
buka selama 36 jam sejak tanggal 28 Januari hingga 29 Januari. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.